Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bro sekalian, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Di sini kita akan review ini Mas, askir habis tanpa harus bongkar Mas ya. Cara ngapelin askir habis tanpa harus bongkar dan tidak perlu kita las jadi satu sama askirnya ini Mas ya. Kita akalin, nanti akan balik seperti semula sedia kala kayak aslinya Mas ya. Ini habis ini askirnya ini Mas nih. Ini juga timbul, ini udah timbul habis, nggak ada sama sekali asnya, udah nggak nyantol sama sekali. Kalau kita bongkar keseluruhan mungkin akan menghabiskan banyak biaya Mas. Kali ini kita akan nakalin gimana caranya biar hemat dan nggak perlu bongkar mesin dan nggak dilas jadi satu sama akhirnya. Ini kalau dilas jadi satu takutnya nanti ini seal akan cepat bocor, dan kalau mau ganti gear juga susah ini Mas. Di gerinda lagi, dilas lagi, dan bisa nggak senter nanti Mas ya. Oke, kali ini gimana caranya? Oke, kita ikuti terus video ini, jangan di skip-skip. Oke Mas. Oke Mas, gimana caranya tadi? Ini Mas, kita akan las bagian lajur askir tadi yang habis Mas ya. Kita las, tambahin daging, kita tambahin dulu biar penuh, jangan dipenuhin semua di sini Mas ya, nanti bikinnya susah. Kita penuhin dulu pakai kawat telas, diusahakan pakai kawat telas yang kecil Mas ya, agar tingkat kematangannya lebih bagus. Untuk kali ini saya menggunakan NK68 E6013 ya Mas ya. Dan untuk arus listriknya sendiri menggunakan listrik yang tegangannya berapa ini Mas? Saya menggunakan tegangan 900 watt Mas ya. Akan lebih baik kalau menggunakan arus listrik itu di listrik di rumah itu yang lebih gede itu akan tingkat kematangannya akan lebih matang Mas ya. Kali ini saya menggunakan 900 watt dan menggunakan kawat ini. Diusahakan pakai kawat yang kecil agar lebih matang Mas ya. Nanti kita las ini terus kita bikin lajurnya. Untuk bikinnya gimana? Oke, ikutin terus. Oke, setelah kita tadi las, kita tambah daging ini Mas, ditambah las tadi. Ini seperti ini Mas, ini belum rapi Mas ya, masih kelihatan jelek. Untuk proses perapiannya nanti gimana, ikutin terus bikinnya ini, jangan di skip, terus tonton terus. Oke, kita lanjut untuk proses perapiannya Mas ya. Oke, terus selanjutnya kita masukin gear yang baru Mas ya. Nah, kasih gear yang baru, kita pukul pakai pipa ini, pukul-pukul, jangan keras-keras mungkin Mas, dikira kita pukul.
kembali gear ini. Nah, di sini akan kelihatan mas bagian mana yang perlu dikurangin dan yang perlu dirapikan. Oke, nanti kita rapikan. Oke, setelah itu kita rapikan dulu. Setelah kita gerinda bagian pinggir-pinggirnya, kita ratakan dengan yang bawaannya kira-kira sejajar, kita masukin kembali gearnya, kita pukul-pukul lagi buat melihat mana yang masih perlu dikurangi, dirapikan aja. Mas, setelah bagian pinggirnya ini tadi udah rata, udah sama dengan yang bawaannya, kita patokannya di pinggir ini masih bawaannya mas ya. Kita tinggal bikin alur sini mas, kita bikin alur tengahnya ini, di jalur tengahnya ini tinggal kita rapikan. Sini kita samakan, kita gunakan ini mas, kita gunakan mata ketok, lalu kita pipikan, bikin kayak gini biar tajam. Nah, setelah itu nanti kita pahat di sini, kita pahat pelan-pelan nyampe presisi, dan terusnya kita masukkan lagi, kita pukul pelan-pelan biar kelihatan mana yang kurang sampai jadi mas ya. Oke, ikuti terus videonya ini. Oke, di sini kita juga menggunakan mata tuner ini mas ya. Kita pasang jebur karena kita nggak punya tuner untuk merapikan bagian tadi yang masih kurang rapi, yang ada sedikit kurang rapi lah. Kita rapikan pakai mata tuner ya.
Pakai terus mas ya sampai benar-benar udah pas di tujuannya aslinya, pas masuk ke dalam udah sampai press. Masukin, pukulnya jangan keras-keras mas, kalau keras-keras bisa ambrol nanti klapernya yang ada di crankcase-nya, nanti crankcase habis ambrol. Kalau keras-keras kita pukul, kita lepas kembali, kita lihat bagian mana yang belum rapi ataupun masih perlu dikurangin lagi. Oke, lakukan itu terus sampai selesai mas ya.
Oke kawan, ini udah masuk mentok mas ya, udah pol. Setelah itu kita keluarin dikit, kita bikin alur buat sepi gear sendiri mas ya, penahan gear dan nggak lepas. Kita keluarin, kita presin di bagian di aspirnya lah. Kenceng banget keluarnya lah. Kalau kenceng kayak gini insya Allah akan awet pastinya. Oke mas, ini udah terbentuk dan udah jadi. Ini mas jadinya, kita lihat dari dekat. Nah ini mas, ini udah jadi, udah rapi. Ini kelihatan kalau dari video kurang rapi mas ya. Nanti kalau setelah dipakai pasti akan terlihat rapi ini. Dipakai beberapa bulan nggak akan kelihatan kalau ini udah bikinan ataupun diakalin mas ya. Setelah itu kita ganti seal gearnya. Oke mas. Oke mas, ini hasilnya mas. Ini udah jadi mas ya. Nih, udah nggak lolos lagi, nggak dol, dan udah bagus. Kalau mungkin kawan-kawan bilang ini ribet atau ini lebih baik diganti atau gimana, ya itu emang lebih bagus sih mas. Tapi kalau untuk ini sendiri, kalau diganti pasti ini bongkar total, dan kalau bongkar semua ini memerlukan biaya yang banyak mas. Kalau diakalin kayak gini ya mungkin cukup biaya puluhan ribu lah mas. Nggak banyak, ini cuman modal kawat telas sama seal gear, terus gear yang baru. Gearnya harus wajib diganti yang baru itu mas, dan dicari gear yang matanya tuh yang tebel, yang dalam, biar nggak gampang habis lagi mas ya. Kalau ngomongin diganti ya emang bagus diganti, tapi untuk melihat keadaan motor ini sendiri kayak gini mas motornya mas nih. Ini motor buat khusus ladangan kalau di sini mas ya. Orang bilang motor pengaritan ini mas. Untuk buat hasil panen, buat apa? Ngecek hasil panen, buat nyari rumput. Intinya buat keperluan sawah lah. Kalau ngomong layak atau enggak ya layak enggak layak ini. Untuk di jalan raya kayaknya nggak layak ini mas, tapi karena di sini areal sawahnya, jalannya wes mas, luar biasa, lumpurnya itu becek nggak karuan. Tahu sendiri kalau di Lampung itu
sekarang juga lagi viral kalau jalan di Lampung ini Mas ya. Makanya kita bikin kayak gini biar lebih hemat. Dan kalau ngomongin awet, insya Allah ini awet Mas, asal kita buatnya ini kenceng, nggak oglah atau gimana. Karena saya udah banyak di sini bikinnya Mas, udah nggak 1-2 motor, udah banyak. Dan semuanya motor-motor kayak gini, motor buat areal sawah, buat pengaritan kalau orang-orang sini bilangannya itu. Dan semuanya itu udah ada yang tahunan lah Mas, sudah lama itu, udah belum habis ya, ada yang habis lagi itu, tapi udah lama, udah hampir 3 tahun itu udah habis, ada 1 tahun juga ada, tinggal pemakaian dan perawatan sih Mas. Kadang ada yang apa ya, gear depannya itu matanya kecil, bisa ngabisin gear, terus orangnya kurang rajin juga, nah, medannya terus buat pemakaiannya juga kurang terawat ya, itu cepat habis. Oke, mungkin itu aja yang bisa dapat saya bagikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.